Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, a'azzani Allah wa iyyakum. Pernah mendengar kalimat yang berbunyi, dengan segayung air bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan dunia yang luar biasa? Apa hubungannya dengan kisah yang akan saya sampaikan sesaat ini? Setiap orang muslim pernah melewati satu ayat dalam Al-Quran dan sering dibaca oleh kita. Bunyi ayatnya adalah alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, orang-orang yang disebutkan ibadur rahman dalam ayat ini surah Al-Furqan berdoa kepada Allah. Alladzina yaqulun, mereka yang berdoa, Rabbana hablana, wahai Allah, berilah kepada kami azwajina, istri-istri pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata a'yun, yang enak dipandang mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua para sahabat, bahkan hari ini kaum muslimin yang masih hidup. Umar bin Khattab pernah membaca ayat ini. Maka apa yang terjadi? Ketika dia minta sama Allah, ya Allah, saya pengen punya istri yang salehah, pengen punya anak yang saleh dan salehah, cucu saleh dan salehah, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kisah ini berlanjut dalam perjalanan Umar bin Khattab. Semua orang mendengar kisah Umar yang selalu tegas dalam memimpin ketika menjadi khalifah, selalu sidak di setiap sudut-sudut kota yang dia pimpin. Sampai satu malam dia melewati sebuah rumah. Terjadilah sebuah kisah yang menakjubkan tentang segayung air. Ketika dia lewat tanpa disengaja, tanpa rekayasa, ada percakapan dialog antara seorang ibu dan seorang anak. Kisah ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq. Apa kisahnya? Dialognya adalah ketika seorang ibu mengatakan, nak, campurkan susu kita dengan air. Karena ibu ini dan anak ini penjual susu di kota Madinah. Campurkan susu itu dengan air. Maka dijawab sama anaknya, nanti Khalifah Umar akan marah, wahai ibu, karena beliau melarang menjual susu dicampur dengan air, halal. Apa jawaban ibunya? Umar mendengar di balik tembok. Ibunya mengatakan, ya, Umar marah tapi dia tidak melihat kita. Dibalas oleh anaknya, yang anak perempuannya, dengan mengatakan, betul wahai ibu, Umar tidak melihat kita, tetapi Tuhan yang Umar pasti melihat kita. Umar bin Khattab mendengar kalimat dialog ini, dia pun menangis. Kemudian dia tidak lama dia pergi meninggalkan rumah tersebut dan dia pulang ke rumah menemui anaknya. Dan di antara anak-anaknya yang laki-laki dikumpulkan di tengah malam tersebut, kira-kira jam 1 malam. Kumpulkan anaknya dengan mengatakan, siapa yang mau menikah dengan seorang wanita yang aku tunjukkan engkau sebuah tempat lokasinya? Salah satu anak yang diajak orang tua yang saleh, khalifah, yaitu yang bernama Asim bin Umar bin Khattab, dia mengatakan, aku ingin ya ayah, karena ingin berbakti kepadamu. Maka Asim pagi-paginya mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, kamu tanya sama ibu tersebut yang dia punya anak perempuan, kalau dia masih sendiri, maka kamu nikahi. Ditakdirkan akhirnya Umar bin Khattab punya anak Asim menikah dengan anak perempuan yang dialognya membuat Umar menangis. Dari sini dapat pelajaran, ternyata anak muda di zaman sekarang jarang kita temui dialog-dialog yang sangat manusiawi dan imani. Ketika ada seorang anak muslimah bisa menasihati ibunya dengan lembut, kalimat-kalimat tauhid dari iman yang dipelajari selama ini dari orang tuanya, membuat Umar melihat segayung air yang dia tunda untuk mencampur susu berubah menjadi anak perempuan yang menikah dengan seorang khalifah, anaknya Umar yang bernama Asim bin Umar bin Khattab. Pernikahan Asim dengan perempuan yang solehah tadi, anak muda yang solehah, akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari sinilah dia punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu maksudnya,
ketika orang-orang ibadur rahman berdoa kepada Allah, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di akhir ayat ini selain diberikan istri yang solehah, anak cucu yang solehah, maka mereka minta kepada Allah agar mereka menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Dalam sejarah Islam, dari hasil Asim menikah dengan anak perempuan yang merubah segayung air dengan kesabarannya menasihati ibunya, menikah dengan seorang khalifah, anak khalifah, dan satu dari dua tangga itu lahir cucu yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Para ulama sejarah mengatakan Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat 2 tahun, tidak ada orang yang mau menerima zakat karena hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz semua dalam keadaan sejahtera. Akibat apa? Akibat doa orang tua yang saleh dan punya anak-anak muda yang saleh dan salehah. Maka ini cikal bakal membangun sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap orang tua muslimah hari ini sering-sering melihat ucapan anak-anaknya, kalimat-kalimat thayyibah. Bisa nggak satu kalimat bisa membuat hidayah kepada ibu dan bapaknya, bahkan berupa keluarga dan hidupnya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, dimulai dari anak-anak yang kita miliki. Aqul qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.